Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan praktikum saya terkait dengan tugas 1 pada mata kuliah MSIM 4404 Keamanan Jaringan. Sebelum melanjutkan laporan praktikum saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hendra Maulana Damanik dengan nomor induk mahasiswa 0438879982. Program Studi Sistem Informasi, Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh Medan. Pada tugas 1 kali ini, saya dihadapkan pada tugas berupa sniping jaringan dan cracking password. Sebelum melanjutkannya, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sniping jaringan dan cracking password. Sniping jaringan merupakan proses pemantauan dan pengambilan data yang melintasi jaringan komputer. Dalam konteks keamanan jaringan, sniping sering kali dilakukan untuk menganalisis lalu lintas data yang ada di jaringan, baik untuk tujuan yang sah maupun tidak sah. Secara arti yang tidak sah dilakukan oleh administrator jaringan untuk memantau kinerja jaringan, mendeteksi masalah atau mengawasi penggunaan bandwidth. Sedangkan yang tidak sah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Sering juga kita sebutkan sebagai hacker black. Sniping dapat dilakukan menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang disebut packet sniper atau network analyzer. Contoh perangkat lunak sniping yang populer termasuk Berserk dan CCP-dump. Untuk melindungi data dari sniping yang tidak sah, penting untuk menggunakan enkripsi dan protokol keamanan yang kuat seperti HTTPS, VPN, dan lain sebagainya. Cracking password merupakan proses mencoba untuk mendapatkan akses ke sistem atau akun dengan cara menebak atau memecahkan kata sandi yang digunakan untuk melindungi akses tersebut. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk brute force attack, mencoba semua kombinasi kemungkinan kata sandi hingga menemukan yang benar, atau dapat kita artikan sebagai acak. Kemudian ada dictionary attack, menggunakan daftar kata-kata umum atau frasa yang sering digunakan sebagai kata sandi. Kemudian ada social engineering, menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan informasi data sandi dari pengguna. Phishing, mengelabui pengguna untuk memberikan kata sandi mereka melalui situs web atau email palsu. Ini sering terjadi pada zaman sekarang ini, situs penipuan mengatasnamakan salah satu badan lembaga. Cracking password seringkali dilakukan oleh peretas atau hackers untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun atau sistem dan merupakan tindakan ilegal serta melanggar etika. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor untuk melindungi informasi pribadi dan akun online. Adapun kegiatan praktikum sniping meliputi instalasi Wireshark, menjalankan Wireshark, menangkap paket, menganalisis data. Pada instalasi Wireshark, download dan install Wireshark dari situs resmi. Jadi dalam praktikum ini jangan kita menggunakan yang namanya software itu dari salah satu atau situs yang tidak resmi atau kita katakan sebagai situs ilegal. Kemudian ada menjalankan Wireshark, pilih interface jaringan yang akan dipantau. Kemudian menangkap paket, klik tombol Start Capturing Packets guna untuk menangkap segala aktivitas yang dilakukan pada jaringan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menganalisis data, filter paket berdasarkan protokol baik itu HTTP, TCP, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi informasi sensitif seperti username dan password. Dan yang kedua, kegiatan praktikum cracking password. Pada kegiatan ini meliputi kegiatan persiapan, siapkan alat misalnya seperti John the Ripper atau Hashcat.
download, dan install Warsak dari situs resmi. Kemudian ada mengumpulkan password hash. Dapatkan hash password dari sistem target. Jadi di sini kita akan mendapatkan password dari sistem yang akan kita jadikan target. Dan kemudian ada menjalankan serangan. Gunakan metode brute force atau dictionary attack. Pada tahapan ini kita menggunakan metode berupa brute force atau dictionary attack. Jadi di sini dia ada berupa pengecakan sandi, baik itu secara kamus atau kata-kata yang sering digunakan pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hasil. Pada tahapan ini kita akan mengidentifikasi password yang berhasil di-crack. Jadi pada tahapan ini kita memungkinkan password apa saja ataupun password yang berhasil kita retas dari salah satu bandwidth ataupun situs. Baik, sesuai dengan kegiatan praktikum sniping, yang pertama itu adalah instalasi Warsak-nya. Terlebih dahulu kita cari dianya di dalam website resmi ya. Nah, seperti ini. Ini saya gunakan di Warsak Go Deep yang pertama kali. Oke, kita tinggal unduh. Di sini ada unduh. Saya sudah unduh dan saya sudah install ini aplikasinya. Oke. Saya tidak tutup, dia masih installing. Oke. Yang kedua itu menjalankan Warsak. Oke, seperti ini tampilan Warsaknya yang sudah saya install. Oke, dari sini kita nampak semakin banyak dia aktivitas yang terpantau, maka semakin banyak grafiknya. Oke, seperti ini hanya penggunaan WiFi dan adaptor for traffic chapter. Ini bisa jadi seperti penggunaan kabelan pada WiFi, jadi dianya tidak terlalu banyak. Dan pada penggunaan WiFi ini hanya kebetulan saya sendiri yang menggunakan, jadi seperti ini. Baik, kita pilih salah satu dari trapping ini, kita ambil aja yang WiFi-nya ya. Oke, kita double klik. Oke, maka akan terlihatlah semua aktivitas yang terjadi. Oke, maka semakin banyak penggunaannya, maka semakin banyak trafiknya ataupun semakin banyak kegiatan yang terjadi. Baik, ini masih tetap berjalan. Saya akan coba buat login di salah satu website. Saya menggunakan ini. Oke, kita coba di begini. Oke, pada aplikasi Warsak tadi, seorang hacker akan tetap memantau segala bentuk kegiatan yang di dalamnya. Oke, kita anggap aja ini salah satu target yang menggunakan salah satu aplikasi yang menggunakan kode pengamanan seperti mobile banking dan sebagainya. Oke, kita coba. Oke, akan terlihat seperti ini. Oke, kita sudah melihat di sini, kita sudah mengakses salah satu web. Jadi kita akan coba sini, akan kita coba stop kan. Nah, lalu kita akan cari tadi kita menggunakan HTTP. Jadi ini untuk yang namanya untuk mengsortir dari masing-masing segala macam aktivitasnya. Oke, tinggal kita enter. Oke. Oke, di sini ada beberapa aktivitas. Ada beberapa pos ini ada pos 1. Kita coba apakah ini dia. Oke, dia akan bakalan apa kita mengakses dari sini. Oke. Ini dia ya. Dari pos 1 dari berbagai macam tadi, kita bisa lihat di sini. Ini dia menggunakan phone web sama seperti yang kita lihat nih. Phone web.
Mulai.com. Di sini dia sudah terlihat bahkan apa yang digunakan. Oke, ini dia penggunaan kita, username-nya seperti yang saya buat tadi, username dan passwordnya. Oke, ini dia username-nya tadi, baru ini passwordnya. Oke, jadi dari hasil tadi kita udah menganalisis datanya. Jadi seperti itu untuk yang namanya kita meretas atau menghacker dari segala macam aktivitas. Kita tinggal cek aja dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan tapi dengan catatan yang menggunakan salah satu ataupun menggunakan jaringan yang sama, akan terlihat bagaimana aktivitas yang dilakukan pada aktivitas tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk pada mahasiswa sistem informasi, sudah tentunya hal ini menjadi kewaspadaan. Jadi kita tidak mungkin dong kita sebagai mahasiswa sistem informasi justru kita yang rentan diretas. Jadi untuk penggunaan hackers itu ini mungkin ada beberapa hackers yang memang lebih namanya memang tujuannya tidak baik, dia menggunakan websitenya itu lebih premium, sudah berbayar. Jadi kita akan untuk di praktikum kita pada tugas kali ini kita hanya membahas terkait dengan ini. Oke, ini dia tadi ya, sudah tertera ini. Ini ada username-nya yang dimasukkan tadi, ini passwordnya. Jadi ketika salah seorang hackers menghackers targetnya seperti demikian, maka akan hasilnya seperti ini. Dia akan terlihat kita sudah akses tadi. Oke, baik. Jadi tidak perlu kita langsung kita keluarkan aja, kita hentikan. Baik, untuk soal yang kedua yaitu cracking password. Oke, di sini sudah ditampilkan pada panduan praktikumnya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, pada Kisco-nya ini ada Kisco versi 7, ada versi 5-nya juga ada saya masukkan. Oke, kita cracking dulu terlebih dahulu. Di sini ada passwordnya ini. Yang pertama dia masuk ke dalam enable script 5. Kita copy dulu, masuk ke 5, kita crack. Oke, dia hasilnya seperti ini. Berarti untuk yang pertama ini hasil cracknya itu tidak menampilkan dari plain text-nya ataupun passwordnya, berarti dianya statusnya gagal. Oke, yang kedua kita masukkan ini merupakan yang ke 7 ya, menggunakan Kisco 7. Kita cek. Oke, plain text-nya muncul, berarti pada crackers untuk yang kedua ini dianya berhasil. Hasil cracknya itu berupa ini dianya berupa ABCD. Oke, kita lanjut. Untuk yang ketiga, user admin password di 7. Oke, ini dia. Kita copy. Ini ya, berarti di Kisco 7 ya. Oke, berarti berhasil di sini. Plain text-nya muncul 1 sampai dengan 8. Oke, berarti statusnya ini berhasil. Untuk yang nomor 3-nya. Oke, yang nomor 4 masih di Kisco 7-nya. Kita copy. Oke, ini password muncul, berarti dia berhasil ya. Baru kita masuk ke script 5 nih. Oke, dia berarti menggunakan Kisco versi 5-nya. Oke. Sedikit ngebug. Ya beginilah, sedikit berat dia. Oke, kita masukkan lagi. Searching all open tree. Oke, berarti dia hasilnya nggak ada ya, ataupun sama dengan yang ini. Dia hasil cracknya itu berupa ini ya.
Berarti sama dengan tidak bisa ya, gagal gitu. Kita lanjut lagi ke script 5 lagi, kembali ini. Kita create passwordnya. Oke, sama juga hasilnya gagal. Ini brute force linksnya, dia kalau dia berhasil ya tampilan seperti ini. Baru script 5 lagi. Oke, sama juga gagal ya. Yang terakhir. Oke, gagal juga. Berarti di sini yang berhasil dia ada di ini ya, di sini. Di enable password 7, username admin, password 7. Rata-rata di password 7 di penggunaan Kisco 7 dia yang berhasil ya. Di penggunaan Kisco versi 5 dia nggak berhasil. Oke. Mungkin hanya itu terkait dengan cracking password. Adapun hasil praktikum telah kita lakukan bersama-sama, dan kesimpulannya yaitu pentingnya memahami teknik serangan untuk meningkatkan keamanan. Jadi kita jangan sembarangan menggunakan WiFi ataupun koneksi jaringan yang bersifatnya umum, karena itu rentan diretas. Kemudian ada perlunya mitigasi dan perlindungan terhadap serangan jaringan. Jadi perlu kita yang namanya enkripsi dari situs kita ataupun segala macam bentuk yang bersifat online ataupun menggunakan sistem. Jadi kita jangan sembarangan asal buat. Kemudian kesadaran akan risiko dan cara melindungi data sensitif. Jadi perlu kesadaran tentang kita, terutama kita sebagai mahasiswa sistem informasi terkait dengan hal-hal rentan seperti tersebut. Jangan kita lakukan ataupun kita anggap sepele, kan tidak lucu. Kita sebagai mahasiswa sistem informasi, justru kita sebagai sasaran empuk dari para hackers. Baik, mungkin hanya sekian terkait dengan materi kita ataupun tugas 1 terkait dengan sniffing jaringan dan cracking password pada mata kuliah MSIM 404 keamanan jaringan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf kepada tutor dan pada rekan sebaya sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.